واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin, santriwan dan santriwati dimanapun kalian berada, rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kitab fikih Tuhfatut Thullab, fikih Syafi'iyah. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Kitabut Thaharah. Sekarang kita pindah ke bab wudu. Namun sebelumnya mari kita kirim Fatihah dulu, pahalanya dikirimkan kepada pengarang kitab ini, Syekh Habib Yahya Zakaria Al-Ansari, kepada para guru kita, kedua orang tua kita, kakek-kakek kita, saudara-saudara kita, muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka mendapatkan ampunan, barakah, rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu'i, bab masalah menerangkan wudu. Wa huwa bi dhammil wawi al-fi'lu. Wudu itu mempunyai pengertian, kalau dibaca dhammah wawunya, wudu al-fi'lu adalah sebuah perbuatan. Wa huwa, adapun yang dimaksud perbuatan adalah isti'malul ma', menggunakan air, fi a'dha'a, di beberapa anggota, makhsusatin, yang ditentukan, muftatahan, diawali, biniyatin, dengan niat, atau dibuka dengan niat. Wahwa al-muradu huna, dan definisi seperti inilah yang dimaksud dalam masalah bab ini. Jadi yang dinamakan wudu adalah menggunakan air pada anggota-anggota tertentu, namun dibuka dengan niat. Nah, seperti itu. Dan ini yang dimaksud dalam bab ini. Wa bi fathiha, kalau dibaca fathah wawunya wadu, ma yutawaddau bihi, itu adalah sesuatu yang dibuat wudu, berarti airnya. Ya, airnya, sesuatu yang dibuat wudu. Nah, berarti airnya. Wa qila, dan menurut qil, dan dikatakan juga oleh sebagian ulama, bi fathiha fihima. Kalau dibaca fathah itu bisa untuk ya menggunakan air, bisa juga untuk airnya. Waqila, dan dikatakan ulama juga bi dhammiha, dibaca dhammah wawunya fihima, dalam masalah wudu menggunakan air dan juga airnya. Jadi ulama masalah wudu itu apa menurut bahasa Arabnya, ya seperti ini. Wal aslu, adapun dalilnya, fihi, dalam masalah wudu ini, qoblal ijma'i, sebelum ijma' ulama. Jadi sebelum ijma' itu sudah ada dalilnya, kemudian ulama berijma'. Ayatun, itu ayat. Jadi ayat Al-Quran. Yang mana? Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum ila akhirih. Ini dalilnya. Adalah ayat, hai orang-orang yang beriman, jika kalian mau sholat, maka
cucilah muka kalian, ya, tangannya, kepalanya diusap, kakinya dicuci. Nah, itu dalil wudu. Wa khabaru Muslimin, dan juga hadisnya Imam Muslim, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin. Allah Ta'ala tidak menerima salat dengan tanpa suci, atau tidak dalam keadaan suci. Jadi kalau kita salat tanpa wudu, yang jelas menurut syariat haram dan tidak ada gunanya. Wa mujibuhu, adapun perkara yang mewajibkan wudu, al hadatsu, itu hadas, ma'al qiyami, disertai menginginkan, ila salati, salat, ya, au nahwiha, atau sesamanya. Jadi yang mewajibkan wudu ini adalah hadas. Kalau kita hadas wajib wudu, dan ketika kita mau salat. Jadi dirinya hadas, mau sholat, wajib wudhu, atau sesamanya, yang hal-hal yang memang diharuskan punya wudhu. Contohnya seperti apa? Nanti diantaranya adalah memegang Al-Quran. Huwa, adapun wudhu, kismani, itu ada dua. Jadi wudhu itu macamnya ada dua. Satu fardun, satu wajib. Bagi siapa? Alal muhdis, bagi orang yang hadas, ya. Jadi orang hadas ketika mau sholat atau melakukan hal-hal yang memang diharuskan punya wudhu, itu hukumnya wajib berwudhu. Kenapa? Li ayatin, karena ada ayat Allah yang menjelaskan idza kumtum ila shalah, ya. Jika kalian ingin melakukan sholat, ya, sedangkan kalian dalam keadaan hadas, maka faghsilu wujuhakum, maka cucilah muka kalian sampai wa arjulikum, ya, seperti itu. Wa sunnatun, yang nomor dua adalah sunnah, ya. Contoh, litajdidin, ay tajdidihi, dikarenakan memperbarui wudu. Jadi memperbarui wudu itu sunnah. Orang punya wudu, wudu lagi, itu sunnah hukumnya. Akan tetapi ba'da kulli sholatin, setelah melakukan sholat. Walau mukammilan bitayammum, sekalipun orang tersebut menyempurnakan wudunya dengan tayammum. Atau walau mukammalan bitayammum, sekalipun wudunya disempurnakan dengan tayammum. Linahwi jarahatin, umpamanya dikarenakan ada luka, kemudian dia tayammum di anggota yang memang luka, di sebagiannya lagi wudu, maka orang seperti itu boleh melakukan tajdidul wudu atau memperbarui wudu. Syaratnya harus sholat dulu, ya. Li khabaril Imam Ahmad bi isnadin hasanin, dikarenakan ada hadis Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum inda kulli salatin biwudu'in. Andai kata tidak mempersulit umatku, maka niscaya aku akan memerintah umatku itu dengan wudu di setiap salatnya, ya. Jadi inilah yang melandasi bahwasanya tajdidul wudu adalah sunnah, bukan wajib, ya. Wa ma kulli wudu'in bisiwakin, dan disertai wudu siwak, ya. Jadi sebelum wudu sunnah bersiwak. Fa illam yuaddi bil awal salatan kuriha at-tajdid. Kalau ada orang dengan wudu yang pertama dia tidak melakukan sholat, kemudian mau memperbarui wudu, makruh hukumnya. Tidak disunnahkan lagi seperti itu. Wa ghusli wajibin, dan karena mau melakukan mandi wajib. Jadi sebelum mandi wajib, umpamanya mandi janabah atau jinabah, mau mandi besar, ya, itu disunnahkan. Fa yatawaddau qablahu, disunnahkan wudu sebelumnya, wudu'an kamilan, wudu yang sempurna. Wa qila, dan dikatakan juga oleh ulama, yuakhiru ghusla qadamaihi,
Ya. Orang itu mengakhirkan membasuh kedua kakinya. Ya, kedua kakinya. Jadi wudhu dulu, cuma kakinya nggak usah dibasuh. Nah, seperti itu. Wadhali kesedemikian ini li khabari sahihain, karena ada hadisnya Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fi ghuslihi, itu wudu fi ghuslihi dalam mandinya Rasulullah minal jinabah, dari junubnya, wudu'an li shalah, sebagaimana wudu beliau untuk melakukan salat. Zadal Bukhari, Imam Bukhari menambahi fi riwayatin, dalam satu riwayat, ghaira ghusli rijlaihi, selain mencuci kedua kakinya. Summa ghasalahuma ba'dal ghusli, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci kedua kakinya setelah dia mandi. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah wudu ketika mandi jinabah itu wudu dulu, cuma kakinya enggak dibasuh. Ada seperti itu. Tapi seumpama dibasuh semua dulu, ya, wudu'an mukammilan, wudunya seperti orang yang menyempurnakan, itu enggak apa-apa. Wudu'an kamilan, ya, enggak apa-apa. Ya. Tidak dicuci dulu kakinya, yang juga enggak apa-apa. Seperti itu. Qala fil Majmu', Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan, qala ashabuna, ya, ashabu Syafi'i mengatakan, wa sawa'un qaddamal wudu'a kullahu aw ba'dahu aw akharahu aw fa'alahu fi asna'il ghusli fahuwa muhassilun li sunnatil ghusli. Ashabu Syafi'i mengatakan, sama saja orang itu mendahulukan wudu keseluruhannya, wudu secara sempurna, au ba'dahu, atau sebagian saja, au akharahu, atau mengakhirkan, au fa'alahu fi asna'il ghusli, atau melakukannya di tengah-tengah mandi, fahuwa, maka orang tersebut muhassilun li sunnatil ghusli, atau muhsilun li sunnatil ghusli, menghasilkan sunnahnya mandi. Jadi di antara sunnah-sunnahnya mandi besar sebelum mandi adalah wudu. Baik wudunya itu menurut ashabus Syafi'i itu wudu dulu semuanya secara sempurna, atau sebagiannya, atau diakhirkan. Ya, wudu setelah mandi, wudu enggak apa-apa. Au fa'alahu fi asna'il ghusli, atau mandi wudunya di tengah-tengah mandi. Fahuwa muhsilun li sunnatil ghusli, sedemikian ini menghasilkan sunnah-sunnahnya mandi. Lakin akan tetapi al-afdal taqdimuhu, yang lebih utama itu mendahulukan wudu. Fal khilaf, maka perbedaan di sini innama huwa fil afdal, itu hanya dalam masalah lebih utamanya saja. Nah, seperti itu. Nih, kemudian yang sunnah lagi kapan? Wa inda iradatil junub, dan ketika seorang junub menginginkan aklan, makan. Orang junub makan, mau makan, itu sunnah wudu dulu. Ya. Au nauman, atau mau tidur. Habis hubungan dengan istrinya, jangan langsung tidur karena capek umpamanya. Jangan. Wudu dulu, baru tidur. Ya. Awat'an, atau mau mengulangi wateknya lagi, mau menjimak lagi, mau mengulang, jangan langsung to the point. Jangan langsung nambah, wudu dulu, baru nambah. Nah, seperti itu. Au iradatul muhdis nauman, atau enggak junub tapi hadas, mau tidur, disunahkan juga wudu dulu. Semua itu lil ittiba'i, karena mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil awwalaini, di perkara yang pertama, di kedua perkara yang pertama. Jadi Rasulullah ketika junub mau makan beliau wudu dulu, atau ketika mau tidur wudu dulu. Ya. Walil amri bihi, dan juga karena ada perintah bihi dengan wudu fil akhiran, dalam perkara yang kedua, yakni ketika mau nambah
atau ketika mau tidur seorang hadas ini disunnahkan wudu dulu. Rawahu Syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim fil akhir, ya. Di yang terakhir, maksudnya yang terakhir ini adalah ketika orang mau tidur itu sunnah wudu dulu, baik kondisi junub atau tidak ini wudu dulu. Wa Muslim fil baqiyah, dan selain itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa inda ghadabin, ya. Dan ketika kita marah, cepat-cepat wudu. Ya. Apa tujuannya? Karena marah itu dari setan dari api. Jadi untuk memadamkan api itu ya wudu. Nah, seperti itu. Ya. Liwurudil amri bihi, dikarenakan ada perintah dengan wudu itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi biar tidak marah lagi, karena marah sungguh tidak ada gunanya. Ya. Toh meskipun marah, kadang sesuatu itu tidak bisa berubah. Andai kata dengan marah bisa berubah, ya enak marah terus. Ya, tapi nyatanya dimarahin malah tambah menjengkelkan. Lebih baik ketika kita marah cepat-cepat wudu. Nah, seperti itu. Wa min ghibatin, dan setelah melakukan ghibah wudu, ya, melakukan ghibah, membonceng orang, ngerasani orang, wudu, ya. Tujuannya apa? Agar supaya kejelekan diikuti dengan kebaikan. Kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Wa kulli kalamin qabihin, dan setelah setiap melakukan perkataan-perkataan yang kurang baik itu disunnahkan wudu. Wal ghardu, ya, minhu takfirul khataya kama sabati fil akhbar. Sedangkan tujuannya dari apa yang sudah dijelaskan ini ketika setelah ghibah berkata jelek, yaitu takfirul khataya, menghapus segala kejelekan-kejelekan kama sabata fil akhbar, sebagaimana telah tetap dalam beberapa hadis. Wa mimmassi mayyitin, dan setelah menyentuh mayit itu disunnahkan wudu. Wa min hamlihi, dan juga setelah membawa mayit, li khabarin, karena ada hadis man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan mayit, hendaknya dia mandi, dan barang siapa yang membawa mayit, hendaknya dia wudu. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa qisa bil hamdi, dan dikiaskan dengan membawa adalah al-massuh, menyentuh. Ada yang menyentuh mayit itu, setelah menyentuh disunnahkan wudu. Wa li ghairiha, dan lain sebagainya. Dan dari seperti apa? La qiraati Qur'anin, sebagaimana mau membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an memang tidak harus punya wudu, tapi disunnahkan punya wudu. Au hadisin, atau ketika mau baca hadis. Wa riwayatin, ya. Dan ketika meriwayatkan hadis, wa darsi ilmi, dan belajar ilmu, wa dukhuli masjidin, dan masuk masjid, itu disunnahkan wudu. Wa adzanin, dan juga ketika mau azan, wa iqamatin, dan ketika iqamah, wa khutbatin, dan ketika baca khutbah di ghairi jum'atin, di selain Jum'ah. Ketika mau pidato umpamanya, ya sunnah wudu. Wa ziyarati qabrin Nabi, dan ziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ziyarati sairil qubur, dan juga ketika mau ziarah ke kuburan siapa saja, itu disunnahkan wudu. Nah, seperti itu. Wa dzakartu fi syarhil asli ziyadatan ala dzalik, dan kata Kiai Musannif, aku sebutkan dalam syarah asal lebih daripada ini. Itulah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tentang wudu ada dua, ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang wajib ketika kita mau sholat, atau hal-hal yang diharuskan wudu
dan kondisi kita dalam keadaan hadas. Yang kedua adalah sunnah. Ya, yang sunnah adalah termasuk diantaranya tajdidul wudu dan lain sebagainya sebagaimana yang telah dijelaskan. Demikian kaum muslimin, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.